Warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Nabi melihat seseorang sedang memaki pembantunya. Pada saat itu budak memaki budaknya dengan perkataan-perkataan yang sangat menghina dan menyakitkan. Dan itu dilakukan pada saat sedang berpuasa. Ketika melihat keadaan ini, Nabi kemudian meminta disediakan makanan. Lalu dibawakan makanan tersebut kepada orang yang memaki pembantunya. Kata Nabi, makan makanan ini. Makanlah. Tapi orang itu mengatakan, saya sedang berpuasa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana engkau sedang berpuasa, kemudian engkau memaki, engkau menghina, engkau menyakiti pembantu. Tidak wajar dan tidak pantas bagi seseorang yang sedang berpuasa. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata kotor. Ini adab puasa. Ini akhlak dari puasa. Dan ini yang sangat penting. Orang berpuasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus. Bukan. Itu sangat ringan, sangat mudah untuk dilakukan. Ini puasa-puasa yang pada hakikatnya tidak punya nilai apa-apa. Ini puasa yang begitu rendah kualitasnya. Apakah kemudian kita mau mengejar puasa seperti ini? Lalu kemudian bangga dengan puasa-puasa kita yang model seperti ini. Merasa sudah berpuasa. Menghitung-hitung sudah berapa banyak puasa yang saya sudah lakukan. Tapi kemudian tidak punya hasil. Tidak punya dampak dan efek untuk batin kita. Seharusnya orang yang semakin taat beribadah, semakin banyak puasanya, orang ini semakin tunduk di hadapan Allah. Semua panca inderanya dia, mulutnya dia, matanya dia, telinganya dia, tangannya dia, semuanya itu terjaga, terpelihara. Kenapa? Karena puasa itu untuk Allah. Hanya untuk Allah semata. Ibadah itu hanya untuk Allah. Ketika engkau sedang berpuasa, sebenarnya engkau sedang berada di sisi Allah. Siapa yang engkau sembah? Untuk siapa kau lakukan? Kan kata Nabi, lam a'budu rabban lam arah. Fahami kata-kata Nabi ini. Jangan hanya didengar seperti begitu saja. Ini punya makna yang sangat luar biasa. Kata Nabi, aku tidak akan menyembah Tuhan yang aku tidak saksikan. Allah nyata. Allah ada. Tapi kenapa kita tidak mampu menyaksikan Tuhan? Ada apa? Kesalahan apa yang ada pada diri kita? Kenapa kita bisa seperti ini? Kenapa kita tidak mampu menghadirkan Allah? Kenapa kita tidak mampu merasakan keberadaan Allah? Ini menandakan bahwa kita pada hakikatnya tidak pernah ingin beribadah. Tidak pernah. Kita dipaksa. Kita terpaksa untuk beribadah. Tapi pada hakikatnya jiwa kita, hati kita tidak mau untuk tunduk. Buktinya kita takabur, kita merasa sombong. Adakah seorang hamba yang kemudian sombong kepada Tuhannya? Allahu Akbar. Pantaskah ketika engkau berada di mahdarnya Allah? Ini dunia mahdarnya Allah. Ini dunia adalah tempat kehadirannya Allah. Allah melihatmu. Allah sedang memantaumu. Tapi kemudian engkau menyombongkan diri. Engkau kemudian berbuat maksiat di tanah Allah. Di bumi Allah. Hadza ard. Ini bumi yang diciptakan oleh Allah. Allahu Akbar. Ini harus benar-benar kita fahami. Makanya Sayyidina Ali mengatakan bahwa Anda kalau mendengar ini, Allahu Akbar, gemetar diri kita mendengar kata-kata seperti ini. Kata Sayyidina Ali, seandainya engkau tahu bahwa engkau sedang ditatap oleh Allah, Allah sedang melihat dirimu, maka engkau tidak akan mampu melangkahkan kakimu
Sampai engkau tahu bahwa Allah itu ridha dengan kaki yang engkau sedang langkahkan. Allahu Akbar. Ini harus dipahami. Harta yang engkau belanjakan adalah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Amanah. Tahu tidak bahwa Allah ridha dengan harta yang engkau belanjakan? Engkau tahu tidak harta yang engkau makan, materi yang engkau pergunakan, nafas yang kita pakai, semua yang kita miliki merupakan milik Allah. Tahu tidak bahwa Allah ridha kita pergunakan hal tersebut? Makanya para kekasih-kekasih Allah lebih banyak menangisnya daripada tertawa. Rasulullah ketika melihat sahabat-sahabatnya lagi tertawa, Rasulullah mendatangi kemudian mengatakan, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Allahu Akbar. Bukan berarti Islam itu Rasulullah melarang orang untuk tertawa. Tidak. Tapi yang dilarang oleh Rasulullah, yang dilarang oleh Islam, itu tertawa terbahak-bahak, terlalu banyak tertawa. Apa yang pada akhirnya membuat kita ini bisa bergembira? Wong amalan kita belum pasti akan diterima oleh Allah. Sudah ada enggak jawab? Sudah ada tidak jaminan dari Allah bahwa ibadah yang kita lakukan ini, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, yang sekarang sudah masuk hari ke-6, itu sudah diterima oleh Allah atau tidak? Kemudian kita bisa tertawa, bisa bergembira. Allahu Akbar. Rasulullah itu kalau tertawa, itu seperti orang senyum. Tertawanya Rasulullah adalah senyum. Itu batasan untuk tertawa. Itu bagi Rasulullah. Kita dilarang untuk terbahak-bahak. Itu saja. Tapi bukan berarti kita pada akhirnya dilarang untuk tertawa. Tidak. Oke, saya rasa demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah mempermudah kita untuk bisa menjadi hamba yang dicintai olehnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.